Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukandiban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Buka mata, alhamdulillah. Mata masih bisa terbuka. Lihat, Masya Allah, alhamdulillah, tidur masih berteduh. Berapa banyak orang yang tidak membuka lagi matanya? Berapa banyak orang yang ketika bangun gelap gulita? Kita masih bisa melihat aneka warna. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tarik nafas. Keluarkan. Sekali lagi. Keluarkan. Harus ganjil. Iya, ini agak berat ya menerima hembusan. Hadirin, nikmat. Coba kalau kita tidak bisa nafas atau harus bayar, dijamin jarang nafas ya. Terutama santri yang tidak punya uang. Kenapa kamu pucat? Saya sudah 2 hari tidak nafas, kan repot. Ini serius hadirin. Waktu sakit harus bawa oksigen. 1 tabung berapa? 40 atau 60 ribu. Sudah tabungnya berat. Tidak enak pakai ke sini. Bayar. Berapa itu sehari kalau harus beli oksigen? Alhamdulillah. Nikmat. Bukan hanya waktu nyedotnya. Ngeluarinnya juga nikmat. Coba kalau nyedot aja nggak bisa keluar. Atau keluar aja nggak bisa nyedot. Kempes. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukandiban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Mata kebuka, sudah alhamdulillah. Bisa melihat, alhamdulillah. Suara apa? Bagi santri baru pasti nyebut suara ayam. Suara AA hadirin menyerupai anak gitu atau ya. Makanya saya nggak menggonggong dulu, saya anjing, aduh. Langsung hati ini pedih. Salah sendiri pakai nyerupai anjing. Kadang-kadang anjing juga bingung, kenapa orang pada ngomongin kita ya. Lanjut. Dengan ayam berkokok, bagaimana jawabannya? Petok, bukan begitu, itu ayam betina hadirin. Dengar ayam berkokok, alhamdulillah telinga masih mendengar. Berapa banyak saudara kita yang sepi, tidak mendengar apa-apa. Kemarin di Hotel Cinnamon, butik syariah di Ledeng, penjelasannya lengkap supaya pada ke sana. Ada pertemuan para penyandang disabilitas, sebagian diantaranya tidak bisa mendengar tuli. Tahu di Bandung saja perkiraan jumlahnya berapa? 500. Tidak bisa mendengar apa-apa, tidak pernah mendengar tilawah Quran, tidak tahu azan, tidak tahu ayam berkokok, tidak tahu tangisan bayi yang dilahirkannya. Sepi. Kita bisa mendengar. Apa jawaban kita? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukandiban.
maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan. Ini belum bergerak nih dari tempat tidur. Mata kebuka, alhamdulillah. Tarik nafas, keluarkan, alhamdulillah, Masya Allah. Berteduh, berapa banyak orang yang tidak punya tempat berteduh. Tempat tidur, berapa banyak orang yang tidak berbaring di tempat tidur, yang alasnya hanya koran ataupun kardus di pinggir jalan. Masya Allah. Aduh, belum lagi ketika bergerak, tek-tek. Alhamdulillah, tulang komplit. Bagaimana kalau tek-tek, peletok, kan repot. Bisa menggeliat. Berapa banyak saudara kita yang tidak bisa mengangkat tangannya, tidak bisa mengangkat kakinya, betul? Jadi kita ini nelangsa bukan karena kurang karunia. Kita ini nelangsa karena kurang bersyukur. Walaupun kita nggak punya rumah, kita masih punya banyak sekali, punya mata, telinga, kepala, pundak, lutut kaki, masih punya paru-paru, jantung, empedu, empelok, dan sebagainya. Dan semproma ayam. Kita masih punya nyawa, masih punya iman, masih banyak sekali yang harusnya kita syukuri. Dan nikmat dari Allah itu ditambah justru dengan syukur, bukan dengan ingin. Jadi orang yang diperbudak keinginannya sampai lupa bersyukur, dia yang ngundang petaka. Harusnya kalau kita punya keinginan itu nambah syukur, bukan nambah sengsara. Saudara Ustaz, surat apa? Surat Al-Mulk ayat 23. Surat Al-Mulk ayat 23. Ayat 23. Nah, tentang sedikitnya orang yang bersyukur ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah Allah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ya, banyaknya kita ini diperbudak oleh sesuatu yang tidak ada, diperbudak oleh sesuatu yang kita inginkan. Bukan tidak boleh kita menginginkan sesuatu, boleh bahkan harus kita menginginkan, karena keinginan itu pendorong. Tapi jangan sampai kufur nikmat, benar? Boleh cerita yang dulu diceritakan? Boleh tidak? Kalau boleh, boleh. Kalau tidak, tidak. Jangan membuat saya nggak bersyukur nih. Belum, bolehnya nggak boleh emosi gitu dong. Boleh. Semua ini harus pakai hati, dan nada itu ditentukan oleh hati. Tahu? Ada seorang kaya yang sudah punya tanah luas. Yang sudah dengar jangan, oh ini yang itu, diam ya. Itu namanya dengki ya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ada tuan tanah, luas tanahnya. Tapi ada satu rumah yang tidak mau dijual, kecil, gubuk. Tahu apa yang terjadi? Tuan tanah ini setiap hari pening memikirkan rumah orang lain yang kecil yang belum mau dijual. Sebel banget ini. Orang miskin, rumah jelek, gak mau dijual. Amit-amit. Tiap hari jengkel, enek, marah-marah, memikirkan rumah orang. Bukan mensyukuri rumah dan tanah yang sudah dia miliki, yang sudah sangat luas. Uring-uringan, tiap lihat rumah itu nyet.
dia datang itu, gubuk itu, pengen tahu nih, kenapa nih orang ini sombong amat gak mau jual. Pas dilihat dari ini di perkampungan ya, ternyata habis sholat duha, seorang kakek-kakek sepuh sambil tengada begini, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Karim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sambil berlinang air mata. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Arhamar Rahimin. Bersimbah air matanya tuh, sampai janggutnya teh basah. Nah yang lihatnya si bapak ini jadi terpana. Ini rumah sederhana, tidak punya apa-apa, tapi sepertinya bahagia. Sampai bersyukur, sampai air matanya tuh membasahi janggutnya. Dan dia, si bapak ini pun terbawa rasa sesuatu di hati yang gak bisa dikatakan. Keteduhan, kebahagiaan, hanya melihat orang yang mengucapkan hamdallah. Lalu diketoklah, tok tok tok. Alhamdulillah ya Allah. Megang telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kek dilihat. Alhamdulillah, pegang mata. Kakek teh kenapa menisyahdu begini? Saya sampai terpesona. Saya ini sedang menikmati dan mensyukuri limpahan karunia Allah yang tiada bertepi. Kenapa kakek ketika mendengar pintu diketuk makin menyebut Alhamdulillah? Karena saya jadi ingat telinga saya yang normal bisa mendengar ketukan pintu. Ketika diucapkan salam, kenapa Alhamdulillah? Saya bersyukur karena ada yang mendoakan saya. Semoga diberi keselamatan, rahmat dan keberkahan. Alhamdulillah ada yang mendoakan. Lihat saya kek jadi ingat mata, Alhamdulillah. Masya Allah, terjawab sudah. Terima kasih kek, walaupun tidak banyak yang kakek katakan, saya sekarang dapat jawaban betapa hidup saya menderita karena kurang syukur. Pulang ke rumahnya, Bu, jelas sudah derita demi derita, nelangsa demi nelangsa, penyakit demi penyakit yang kita dapatkan. Penyebabnya adalah kita kufur nikmat. Semua dipikirin, semua diinginkan, yang ada tidak disyukuri. Alhamdulillah, Bapak sudah lihat tadi si kakek. Kenapa tidak tergiur dikasih banyak? Karena syukur. Kata ibunya teh, Alhamdulillah hari Bapak sudah sadar mah. Pak, mau ngapain? Bapak punya rumah banyak, gak ditempatin. Ajak kakek itu, Pak. Suruh pilih rumah yang mana yang nyaman. Silahkan kek, sebagai rasa syukur. Tinggal di rumah yang kakek suka. Gak usah mikirin rezeki. Biar saya yang syukupi. Bener, Bu. Balik lagi tuh, kakek. Kakek sudah menyadarkan saya betapa hidup saya terbuang percuma, penuh derita walau segala ada karena saya kurang syukur. Sebagai tanda syukur saya, kakek sudah menjadi jalan terbukanya hati ini. Kakek silahkan pindah, saya punya rumah banyak, bagus-bagus, besar-besar. Kakek tinggal pilih mana yang cocok, kakek ibadah saja. Pergi sana.
Kenapa kakek marah? Pergi. Kenapa kek? Mau dikasih rumah bagus, pergi. Rumah segede gini saja sudah susah mensyukurinya. Apalagi yang gede. Pergi. Gitu hadirin. Beda pisan dengan kita. Ya. Kita merumah orang disyukuri. Masuk ke rumah serasa masuk ke dalam peti. Halo? Sudah tahu nggak kira-kira kenapa kita menderita? Apa judulnya? Kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang bersyukur dan yang tidak bersyukur. Allah tahu suasana hati kita. Makanya lihat orang yang diperbudak keinginan mah capek. Ini baru saya dapat informasi dari penjual rumah RSS. Berapa S-nya sih? 3. RS rumah sangat sederhana sekali. Yang pas dibuka mau masuk, loh kok keluar lagi? Oh, itu mati budaya. Ternyata banyak yang mau mencicil rumah tidak diterima oleh banknya, penyebabnya adalah karena dia sudah punya cicilan yang besar. Tahu rata-rata cicilan yang besarnya apa? Handphone. Jadi yang gajinya kecil lebih baik nyicil handphone daripada nyicil rumah. Padahal handphone bagus juga belum tentu ngerti pakainya. Hanya WA lagi. Sekali jam motret nggak tahu cara ngebukanya. Hadirin, hati-hati diperbudak keinginan. Karena kalau sangat ingin, itu bisa ngerusak ibadah kita. Allahu Akbar. Terbayang. Mungkin kalau ibu-ibu apa bu? Tas ya. Itu bu, aneh. Saya suka heran lihat orang mikirin tas. Allah, aduh itu model, Masya Allah. Ibu-ibu pengajian belum ada yang punya tas itu. Kalau saya punya tunggal nih di sini, pasti kagum. Allah, cuman harganya amit-amit, meni mahal pisan. Sami Allah, tapi kan bisa dicicil. Semua masalah ada solusinya. Allahu Akbar. Nyicil yang ideal berapa kali ya? Allahu Akbar. Uang muka dari mana? Kan yang itu dijual, nya Allahu Akbar. Jadi 4 rakaat itu lengkap tuh hadirin, perencanaan matang dan tuntas. Sama yang tukang makan, Allah aku makan di mana siang ini? Allah, nah nggak ada yang ulang tahun hadirin. Sami Allah. Mungkin di kantin Allah, tapi pedaknya rada asin, beres. Halo, tahu nggak sholat kita ngecapruk kayak gitu? Kiri kanan mah nggak tahu, kita lagi ngelantur pak, disangkanya soleh weh. Assalamualaikum. Astagfirullah. Padahal mah tas. Bukan tidak boleh punya keinginan. Kenapa sih ketawanya menjiwai gini? Sama yang naksir ke Allah. Aduh, engke ketemu di mana sih eta? Kenapa jawabannya lama bener Allah? Padahal dia sudah contreng biru 2. Allah, ada only neot. Stres. Udahlah hadirin, 5 kiat bersyukur masih ingat? 1, hati yakin semua nikmat itu milik Allah dari Allah. Jadi semua nikmat itu milik Allah, datangnya dari Allah. Surat An-Nahl ayat 53. Inilah ya perbedaan saya dengan Ustadz Adi Hidayat. Kalau beliau mah pahalanya buat sendiri, kalau saya pahalanya buat berdua. Tapi kalau nggak ada yang nemenin nggak capruk saya. Silakan Ustadz. An-Nahl ayat. Surat An-Nahl surat 16 ayat 53. Ayat 53. Surat ke An-Nahl 15 ya? 16. 16 ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. Dan segala nikmat yang datang padamu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Jadi tidak ada lagi yang memberikan nikmat itu selain Allah. Selain Allah itu hanya jalan, bukan sumber. Dokter menyembuhkan atau tidak? Tidak, dokter itu mengobati, yang menyembuhkan faida maritu bahwa yashin. Kalau Allah memberikan kita sakit, kalau kita sakit, maka yang menyembuhkan adalah Allah. La syifaan illa syifa'uk. Tiada kesembuhan kecuali dari Allah. Berrezeki adalah Allah. Kantor, suami, orang tua atau istri itu bukan sumber, tapi jalan. Seperti kita jadi orang, bukan ciptaan ibu bapak. Ibu bapak adalah jalan terciptanya kita. Allah yang menciptakan, tapi lewat. Walaqad khalaqnal insan. Nah, ada penafsir kenapa di sana disebut kami menciptakan, karena melibatkan makhluk. Jadi bukan Allahnya banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala melibatkan makhluk di dalam penciptaan. Jadi disebut rozakna. Nah, berarti rezeki dari Allah lewat makhluk. Jadi kalau kami memberi rezeki itu bukan berarti Allahnya banyak. Allah sih satu. Allah menjadikan jalan-jalan sebagai jalan rezeki. Dua. Kunci syukur yang kedua adalah lisan, selalu memuji Allah. Afdhalu doa, alhamdulillah. Selalu memuji Allah dalam segala keadaan. Apapun pasti banyak nikmat dari Allah. Dalam dihina orang, dalam sakit, dalam fitnah, dalam apapun yang menimpa orang yang beriman, di sana pasti ada kebaikan. Karena Allah itu maha baik. Nah, orang suka sibuk dengan kecewa, bukan mensyukuri. 3, bersyukur kepada yang jadi jalan karunia. Sumber karunia adalah Allah, makhluk jadi jalannya. Nah, berterima kasih kepada yang jadi jalan, itu adalah bagian dari syukur. Jadi anak yang berbakti ke orang tua itu adalah anak yang bersyukur. Semakin berbakti, semakin bersyukur. Demikian pula santri atau murid yang berbuat baik kepada gurunya itu termasuk bagian dari syukur. Karena kan ada ilmu lewat guru. Makanya kalau kita ingin bertambah karunia harus tahu terima kasih. Jangan sampai lepas ya. Karena dapat apapun itu Allah yang ngasih lewat makhluk. Dikasih makan, nah gitu dong lo, nggak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khairan. Terima kasih. Ada yang menyebutkan jazakallahu khairan katsira. Itu mah mungkin kebiasaan di Indonesia, terima kasih banyak. Nah, jadi katsir. Padahal yang saya dapatkan ilmunya jazakallahu khair sudah cukup. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Katsir, banyak, itu mungkin karena terpengaruh dengan orang Indonesia yang senang terima kasih banyak. Jazakallahu katsir, mungkin begitu ya, mungkin. Ayo sing berterima kasih hadirin. Kalau kita ahli berterima kasih, Allah nambah nikmat.
Kalau kita senang balas budi, Allah nambah. Tapi kalau orang tidak tahu terima kasih, itu bisa kufur nikmat. Masih ingat yang pinjam motor? Bang, saya pinjam motor. Anak saya nih, harus saya antar ke puskesmas dulu. Oh iya, silakan. Pas dipulangin, ternyata sore. Motor kotor, bensin habis, ban kempes, spion copot, jok hilang. Kira-kira dipinjemin lagi enggak? Jawab. Dan itu juga enggak ngasih tahu dipulanginnya. Ngegeletak aja di pinggir rumah tuh. Karena standarnya juga dicopot. Bandingkan dengan yang ini. Saya pinjam motornya ya, kurang lebih sejam. Ya silakan. Ternyata 3/4 jam sudah pulang. Motor jadi kinclong. Rupanya dicuci dulu. Bensin full tank. Oli digenti. Tune up. Tahu apa yang dikatakan? Coba. Pak, ini motornya. Sing sering atuh minjem motor teh. Kalau bisa mah paling telat seminggu sekali. Kemudian yang keberapa sekarang? Keempat, satu apa tadi? Hati yakin nikmat itu milik Allah dari Allah. 2, lidah mengucap hamdalah. 3, fisik untuk membalas kebaikan. 4, gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah, itu syukur. Punya kening itu nikmat. Makin banyak sujud, makin tambah karunia. Mustajabnya doa, ketenangan batin. Makanya minta tolong ke Allah dengan memperbanyak sholat. Memperbanyak sujud itu memperbanyak sholat. Tentu sholatnya sholat yang ada dalilnya ya. Mata ingin nikmat, tambah nikmat, sering saja melihat yang halal. Baca Quran, melihat yang diperintahkan Allah, nanti lihat rasanya, beda. Mulut, ingin nambah mustajab doanya, banyak zikrullah, banyak murojaah. Makin mulut ini digunakan untuk mendekat ke Allah, makin Allah tambah nikmat. Mungkin kata-katanya semakin qaulan sadida, semakin bertenaga, qaulan saqila, semakin punya kemampuan daya gugah, daya ubah, karena mulutnya terpelihara. Ingin rezekinya melimpah, gampang, banyak saja bersedekah. Gunakan hartanya di jalan Allah. Jangan takut miskin karena sedekah, nanti Allah memiskinkan kita kalau tidak hati-hati. Ini tadi baru dapat kiriman dari hamba Allah. Nih sebentar ya. Sahabatku, sering kali ada banyak yang harus diganti dalam hidup. Ganti HP, ganti tas, kendaraan, rumah, pekerjaan, dan lain-lain. Kita amat sadar akan hal itu, namun ada hal yang penting yang harus kita ganti dan kerap kita lupakan. Apakah itu? Mengganti hati. Ya, mengganti hati. Cari dari Abu Hamid Al-Ghazali dalam sebuah tulisannya, carilah di hatimu 3 tempat. Pertama, carilah hatimu di 3 tempat. Pertama, ketika membaca Al-Quran. Kedua, ketika sholat. Ketika zikrul maut, mengingat kematian. Nah, jadi kalau kita rajin baca Quran, itu hati kita akan ketemu tuh. Ada getaran wajilat qulubuhum. Juga dalam sholat ketemu dengan kehusuan. Dan ketika ingat mati itu, akan hati kita tuh berguncang. Nah, kalau tidak ada di 3 tempat itu, tidak merasakan kehadiran Allah, tidak ada getaran takut dan harap ke Allah, maka kita harus minta kepada Allah agar Allah mengganti hati kita ini.
dengan hati yang bisa mengingat Allah. Demikianlah hadirin sekalian. Yang keempat, jadi hati ini harus banyak zikrullah. Rumah ingin barokah, ya banyak ngaji di rumah. Banyak memuliakan tamu, menyantuni anak yatim, barokah. Pokoknya apapun. Ada nih, itu olahraganya kuat. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, telinga keramik, misalkan. Sia-sia. Kekuatan seseorang itu jangan dilihat dari otot surototnya. Lihat kekuatannya jadi kuat ibadah atau tidak. Kuat apa otot kawat balung besi leher beton, lari jogging 5 km, lari 10K 10 km ke masjid 15 meter, nggak kuat. Ngayepek saja hadirin. Kenapa kamu nggak kuat? Nunggu digotong. Jadi apa artinya kekuatan? Kalau yang disebut perkasa itu sholat nggak kuat, ke masjid nggak kuat, tahajud nggak kuat, baca Quran nggak kuat, nggak ada kekuatan sama sekali untuk ibadah. Terus itu kekuatan buat siapa? Buat apa? Halo? Ini kita tuh kuat tuh buat ngabdi ke Allah. Kalau cuman kayak gini, badak juga lebih berotot, benar. Susahlah nanding lawan hewan. Ya, ini mah ngomong-ngomong aja zaman dulu. Waktu centil, kan nyelam tuh Pak. Aduh, di film nyelam tuh. Pakai perlengkapan selam, sini bawa tabung gas. Repot lah. Itu ikan tuh, mungkin ibunya dengan anak-anak tuh sambil berenang. Tuh nak, lihat. Manusia mah loba gaya ya. Nyelam segitu aja. Udah segala diangkut, di film, di potret. Berapa menit di dalam? Juga nggak dalam-dalam amat ya. Cuman 2 meter. Tapi filmnya meni heboh. Iya ya Bu ya, tapi pada berenang. Kasihan mereka nak loba gaya. Begitu hadirin. Ikan mah nggak usah pakai masker ya. Nggak bawa tabung, beres. Terjun, free fall, terjun bebas. Kan keren ya enggak? Itu udah burung mah terbahak-bahak lihat yang terjun bebas. Cuman bisa loncat bawa payung aja keren. Kita mah biasa aja ya, nah, siung, siung. Mungkin ya ada saya nggak dengar. Saya dengar begitu ditangkap, digoreng. Balap lari dengan binatang kalah. Balap berenang dengan binatang kalah. Betul? Nggak ada jalan lah buat sombong. Jadi kita punya kekuatan itu. Alat ukurnya kuat nggak ibadahnya. Kuat nggak mengabdi ke Allah. Terakhir, tahadus bin ni'mah. Menceritakan nikmat, menampakkan nikmat itu boleh. Bin ni'mati rabbika fahaddits. Boleh punya mobil bagus? Jawab atuh hadirin. Boleh, dan tidak dilarang mobil bagus. Rasulullah juga untanya bagus, kudanya bagus. Sekarang misalkan ya, mau berjuang, pakai kuda yang ya rematik misalkan. Atau sesak nafas kan ada susah, benar? Halo? Ya, ini saya bersyukur gitu ada teman yang ngasih kendaraan. Kalau teman-teman lihat, kok mobil A bagus, biasa, benghar ku pamere ya. Itu ada teman yang ingin pakai kendaraan saya supaya saya dapat pahalanya. Saya tidak begitu senang sih sama kendaraan, tapi udah enak ya. Pernah naik kendaraan sederhana sekali jauh dari Bandung Jakarta. Tak pakai AC, tanpa bermaksud meremehkan kendaraan ini ya, memang takdirnya dia kayak gitu. Atuh gegarabagan sepanjang lantaran. Sampai di sana teh dikerok hadirin, boro-boro ceramah. Mungkin untuk usia yang sudah senior begini,
oleh Allah dikasih kendaraan. Nah tergantung kendaraannya dipakai apa. Dipakai ujub, ria, takabur. Begitulah ya. Jadi bukan bagus jelek ya. Nah kalau kita mau menampakkan karunia, itu siapa yang ingin dipujinya? Ingin kita yang dipuji atau ingin Allah yang dipuji? Nah kalau ingin Allah yang dipuji, kitanya harus hilang. Misalkan tahajud. Coba mana yang syukur, mana yang riya? Ustadz boleh saya nanya? Silakan. Begini ya Ustadz, ini tentang tahajud. Saya itu mau bersyukur karena saya setiap malam sudah 5 tahun ini tidak pernah tinggal tahajud. Jadi semalam saja saya tidak tahajud Ustadz, rasanya beda hidup saya itu. Dan saya itu kalau tahajud itu nikmat sekali, seakan-akan sudah tidak ada siapa-siapa selain hanya Allah. Bagi saya dengan tahajud itu sudah lengket, tidak bisa dipisahkan. Itu syukur atau riya kira-kira? Kan? Kenapa? Karena sayanya jadi dominan. Jadi ibu teh mau nanya apa? Ustadz bolehkah witir 1 rakaat? Atau mau ngapain pengumumannya panjang sekali? Kan nggak usah disebutin yang lain itu ya kan? Kalau ditanya, Bu, saya dengar ibu tahajudnya banyak. Itu mak. Semuanya juga hanya karunia Allah Ustadz. Alhamdulillah. Dan belum tentu diterima. Saya juga belum khusyuk. Tapi saya syukur. Allah membangunkan tiap malam. Doakan saja Ustaz supaya diterima. Itu mah insya Allah syukuran. Anak ibu katanya sudah 15 juz. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mengaruniakan saya punya anak. Ya begitulah karena memang anak itu netes ya dari ibunya. Nah kan. Saya itu tiap malam berdoa supaya punya anak yang hafiz Quran. Dan untungnya anak ini meniru dan patuh dengan keinginan saya. Udah itu hilang Allahnya tuh. Harusnya, Bu katanya anaknya sudah 15 juz. Masya Allah Ustaz, ini mah ujian bagi saya, karunia bagi anak. Doakan supaya tidak hanya hafal tapi bisa mengamalkannya dan menyampaikan. Bagaimana perasaan ibu? Ya karena saya tahu semua ini adalah karunia Allah. Ujian bagi saya, apa saya jadi ujub. Padahal saya ini juga belum hafal. Dan sebetulnya saya tidak terlalu mengajarkan anak Ustaz. Alhamdulillah ini min fadli rabbik. Hilang dirinya tuh. Yang ada cuman Allah. Ceritanya sama tentang anak 15 juz. Nah ada yang syukur, ada yang riya. Terima kasih begitu. Ada lagi yang mau dibacakan Ustaz? Tentang menampakkan kenikmatan. Surat Al-Baqarah 271. Al-Baqarah 271. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu sesuatu yang baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang yang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Allah maha teliti dengan apa yang kita kerjakan. Masya Allah. Demikian sahabat sekalian, kita mengulas kembali tentang syukur. Semoga tidak bosan dengan ilmu yang membuat kita terus bisa mengevaluasi diri kita. Ya, kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.